Menganalisa gaya komunikasi tokoh dunia. Di sini adalah presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Tiara Dudit Mahyani dengan NIM 4421010, kelas 444C37, Pemuda Rawamangun. Pendahuluan. Komunikasi adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mentransfer informasi dari suatu tempat, orang, atau kelompok ke tempat lainnya. Meskipun pengertian komunikasi tampaknya terlihat dan terdengar sangat simpel, namun sebenarnya proses komunikasi cukup kompleks. Tujuan komunikasi adalah satu atau beberapa target dalam mengkomunikasikan data, pengetahuan, dan emosi. Tujuan komunikasi menurut para ahli dapat berupa target yang dimiliki individu dalam meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum, atau target yang dipegang oleh kelompok untuk meraih tingkatan komunikasi yang lebih baik dengan klien. Gaya komunikasi adalah jendela untuk memahami bagaimana kepribadian seseorang dalam bingkai kehidupan sosial. Gaya komunikasi dapat mempengaruhi hubungan seseorang baik dalam karir maupun kehidupan sosial pribadi. Hal ini juga dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional seseorang dan memungkinkan seseorang bekerja pada aspek yang dapat dilihat sebagai suatu yang negatif atau positif. Tokoh masyarakat. B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga, menggantikan Presiden Soeharto pada zamannya. B.J. Habibie tidak hanya terkenal karena menjabat sebagai presiden, tetapi dia dikenal juga karena kedisiplinan sebagai seorang pemimpin. Beliau sangat berjasa bagi negara Indonesia, meskipun masa kepemimpinannya bisa dibilang hanya sebentar saja. Tetapi beliau dinilai sangat baik dan bisa memberikan dampak yang cukup signifikan bagi Indonesia. Beliau melakukan pertimbangan pada malam sebelum dirinya dilantik untuk menjadi presiden dan juga sudah membuat beberapa poin penting yang nantinya akan langsung dikerjakan oleh beliau dan para menteri. B.J. Habibie tidak pernah lepas dengan gaya kepemimpinan yang selama menjabat sebagai presiden bisa kita lihat bahwa gaya kepemimpinannya dari latar belakang beliau atau kehidupan sehari-hari yang akhirnya membentuk kepribadian beliau. Hal ini bisa disebut sebagai gaya kepemimpinan transformasional yang dianggap lebih aktif dan revolusioner dengan pemikiran intelektualnya yang beliau dapat di negara Jerman. B.J. Habibie sangat berhasil membawa perubahan baru bagi negara Indonesia. B.J. Habibie memerintah Indonesia berdasarkan naluri dibanding kalkulasi politik yang ada, sehingga keberhasilannya ini juga didukung oleh gaya kepemimpinan yang sangat cemerlang. Sewaktu menjabat sebagai presiden, beliau sangat menyadari terhadap hal yang sedang terjadi di kalangan masyarakat. Beliau sangat paham bahwa masyarakat ingin adanya reformasi, perubahan yang mengarah pada perbaikan yang baik. Analisa. Menurut artikel serta jurnal terkait sosok almarhum Pak B.J. Habibie ini adalah orang yang memang merupakan pribadi yang sangat terbuka. Sayangnya memiliki sifat mau menang sendiri, terutama saat berwacana dan juga sangat anti terhadap kritikan. Kepemimpinan B.J. Habibie sebagai Presiden RI kala itu memiliki berbagai visi dan misi untuk meneruskan agenda reformasi. Berbagai keputusan yang diterapkannya berdasarkan pada faktor yang dapat diukur dan tidak dapat terlepas dari pengalaman kehidupannya, sehingga terkadang tertentu menilai atau kebijakannya tidak bisa dimengerti, bahkan menganggapnya tidak memiliki perasaan dan apolitis. Pola kepemimpinan yang diterapkannya itu karena dirinya memiliki latar belakang sebagai pakar konstruksi pesawat terbang. Berhubung dengan pelaksanaan sistem demokrasi, B.J. Habibie sudah melakukan sejumlah perubahan dengan menciptakan pemerintahan yang lebih dialogis dan transparan. Prinsip dari demokrasi juga dilakukan untuk kebijakan ekonomi, penegakan hukum, dan kesejahteraan rakyat. Ketika mengelola aktivitas kabinet, dia mampu melakukan perubahan yang signifikan. Itu saja presentasi dari saya tentang analisis tokoh di dunia. Sekian dan terima kasih banyak.